ada trauma dengan AFF ketika apa? Evan Dimas dicederai oleh pemain Vietnam sengaja untuk supaya menang. Nggak bisa seperti itu. Kami di PSSI kita yang ingin pasti mensinkronisasi jadwal timnas dan liga dan internasional. Bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Oke, teman-teman semua, kalian pasti sudah dengar semua isu bahwa ada isu yang mengatakan bahwa Indonesia akan keluar dari AFF. Gimana tanggapan kalian? Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat video yang satu ini. Ya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI langsung mengadakan rapat internal setelah timnas Indonesia terindikasi kembali dicurangi wasit di Piala AFF 2024. Dalam rapat itu, PSSI kembali membahas wacana tentang timnas Indonesia yang akan keluar dari keanggotaan AFF atau Federasi Sepak Bola Asia Tenggara dan berniat untuk bergabung dengan federasi sepak bola lainnya. Perlu diketahui nih, setidaknya ada beberapa keuntungan besar setelah timnas Indonesia keluar dari keanggotaan AFF. Pertama, timnas Indonesia akan terlepas dari agenda tak jelas AFF. Mayoritas dari ajang yang diselenggarakan AFF sebenarnya bukan agenda resmi. Bahkan FIFA menganggap kompetisi itu hanyalah selevel friendly match atau laga persahabatan. Bukan hanya itu saja, kompetisi yang dibuat AFF dianggap lebih banyak memiliki kekurangan. Salah satunya seringnya pemain top mengalami cedera. Karena itu, jika PSSI mengambil keputusan untuk keluar dari AFF, tentu akan memberikan banyak keuntungan bagi pemain timnas Indonesia. Pemain dan pelatih jadi lebih fokus mengikuti kompetisi resmi yang diselenggarakan AFC dan FIFA. Yang kedua, keluarnya Indonesia dari AFF dinilai bisa memberikan keuntungan bagi pemain dan juga klubnya. Sekadar diketahui, kerap kali klub kehilangan sang pemain karena harus membela timnas Indonesia di ajang AFF. Ironisnya, klub kehilangan sang pemain ketika kompetisi sepak bola di Indonesia tengah bergulir. Dengan keluar dari AFF, klub hanya perlu melepas sang pemain ke timnas Indonesia di ajang-ajang resmi FIFA seperti FIFA Matchday, kualifikasi Piala Asia, dan kualifikasi Piala Dunia, serta turnamen mayor macam Piala Asia dan Piala Dunia. Betul juga sih, masuk akal. Di sisi lain, selain membahas wacana untuk keluar dari AFF, PSSI juga membahas soal evaluasi terhadap pelatih kepala Shin Tae-yong buntut timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Dalam rapat tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun langsung menekankan bakal melakukan evaluasi untuk Shin Tae-yong. Ia mengatakan bahwa kegagalan di ajang 2 tahunan ini harus jadi pelajaran berharga buat pelatih asal Korea Selatan itu. Erick Thohir dari awal menekankan bahwa ia ingin timnas Indonesia bisa meraih kemenangan saat lawan Myanmar, Laos, dan Filipina, walaupun skuad Garuda menurunkan pemain muda. Saya setuju kalau kompetisi di luar agenda FIFA seharusnya kita nggak perlu ikut lah.
karena kerugiannya terlalu banyak untuk timnas Indonesia, ini PSSI dan juga Liga Indonesia, karena harus bentrok dengan liga yang ada. Yang berikutnya adalah Piala AFF ini terlalu banyak memakan korban ya teman-teman semua. Ada banyak yang cederanya bukan cedera ringan lagi, cedera parah teman-teman semua, dan lain sebagainya. Namun dibalik tuntutan masyarakat untuk Indonesia harus keluar dari keanggotaan AFF, bagaimana tanggapan dari ketua PSSI kita? Kita langsung dengar. Ada trauma dengan AFF ketika apa? Evan Dimas dicederai oleh pemain Vietnam sengaja untuk supaya menang. Nggak bisa seperti itu. Itu yang saya bilang, di Asia Tenggara pun kita sesama negara Asia Tenggara harus saling menghormati, harus meningkatkan kompetisi. Kalau negara Asia Tenggara mau juga selevel dengan negara Asia lainnya, jangan didominasi Cina, Jepang, Timur Tengah ya. Asia Tenggara ini ada banyak negara kuat, ada Thailand, Vietnam, Indonesia, ekonominya tumbuh dan tidak kalah ekonominya dengan negara-negara tersebut. Rupanya Pak Erick Thohir punya trauma tersendiri di kompetisi Piala AFF ini, karena pemain Indonesia kerap kali sengaja di tackle atau sengaja dicederahkan agar timnas lain atau tim-tim lain itu bisa mencuri keuntungan. Ini memang tidak layak sekali untuk dipertonton ya teman-teman semua. Nah, kita dengarkan penjelasan beliau tentang apakah Indonesia siap untuk keluar dari Piala AFF ini ketika ditanya wartawan. Pak, kalau kabar Indonesia mau keluar dari AFF gimana, Pak? Apa udah kasih peringatan Pak gitu ke AFF gitu? Itu kan dorongan daripada sahabat, supporter dan publik. Ya. Tapi kalau kami di PSSI, kita yang ingin pasti mensinkronisasi jadwal timnas dan liga dan internasional. Bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Tapi masih terlalu dini. Kita jangan gara-gara kemarin titik ya, nah, mestinya dapat titik ya nggak dapat ya jangan. Jadi bau-bau tentang Indonesia akan keluar dari keanggotaan itu bukan berarti tidak mungkin ya, kata Pak Erick Thohir. Kalau jadwalnya terus-terusan bentrok dengan Liga Indonesia dan para pemain kita mungkin tidak siap untuk kompetisi di luar agenda FIFA, kemungkinan besar itu akan dikurangi. Nah, kemungkinan besar akan dikurangi itu artinya AFF juga bisa menjadi catatan bahwa kalau AFF tetap ngotot mengadakan kompetisi di luar agenda FIFA atau tidak sesuai apa yang diagendakan sama-sama dan terus-terusan saja melakukan kompetisi yang memakan korban, atau seperti para pemain yang kualitasnya bagus tapi menjadi korban di kompetisi ini, ya mau tidak mau kita harus ini mundur keluar. Ya, harapan kita semua sih sebagai pendukung pecinta timnas Indonesia, kita tetap dukung langkah PSSI, kita tetap dukung langkah pemerintah untuk mempertimbangkan ini semua. Kalau memang sudah waktunya untuk keluar, ya mau tidak mau kita ambil langkah. Tapi seperti yang Pak Erick Thohir bilang tadi, jangan gegabah. Ini masih terlalu awal. Jangan karena emosi kita sesaat langsung kita mengambil keputusan yang mungkin saja itu bisa merugikan kita untuk saat ini. Jangan gegabah dulu. Tapi kita lihat ke depan, langkah ke depannya seperti apa. Apakah kita keluar sudah siap, sudah matang,
kita mengambil keputusan yang pasti. Kemudian liga-liga kita juga harus dibenahi, timnas kita juga harus dibenahi. Fondasinya sudah solid, semua sudah kuat. Saya yakin dan kemungkinan besar itu kita akan melakukan keputusan untuk keluar dari keanggotaan AFF ini. Kalau saja AFF ini dan orang-orang di dalam tubuh AFF ini ya mungkin melihat permainan yang habis kompetisi ini melakukan perubahan, gebrakan, saling menjaga pemain antar negara, bermain dengan cantik, menunjukkan skill dan ada jaminan yang jelas, saya yakin Indonesia akan tetap stay. Tapi kalau apa yang sudah diusulkan oleh PSSI kita atau apa yang sudah diusulkan Indonesia melalui PSSI kita tidak didengar dan keluhan-keluhan beberapa negara di Asia Tenggara ini tidak didengar, kemungkinan AFF ini Indonesia akan keluar dari keanggotaan. Kalau itu tidak jelas ya teman-teman semua. Tapi dari semuanya itu kita tetap harus menjadi pendukung timnas Indonesia yang tidak hanya menginginkan kemenangannya saja, tapi di saat timnas Indonesia lagi down, kita tetap hadir, kita tetap dukung, kita tetap sportif, kita tetap memberikan yang bisa kita berikan untuk timnas kita. Oke, sampai di situ saja. Peace.